obat sirup nggak boleh kan? Oh. Makanya pakai kayak ginian gitu. Nanti lu candain aja sama outlet. Ya, nih bu, bang ikut jelas. Oh iya, ada tulisannya itu. Iya. Ya, karena kan sirup sekarang lagi udah nggak boleh. Makanya pakai pil aja gitu. Bu, cadangan toko kan banyak sekarang kan. Pasti bisa lah. Saya mengingatkan ya bro, target kalian itu sebenarnya target Senin sampai dengan Jumat. Paham ya? Itu saya udah akumulasi, saya kurangkan, saya compare dengan pencapaian kalian yang kemarin itu ketemunya di Jumat. Karena apa? Karena setiap Sabtu Jakarta ini kan jam dinas kerjanya untuk area hari apa ke hari apa? Senin sampai Jumat di Polsek ya. Karena kalian punya kunjungan itu 2 rute, maka 10 rute yang harus didatangi nama kalian itu dalam 2 kali kunjungan. Betul nggak? Betul. Sudah dijelaskan belum sama tim SEO-nya? Nah, sering. Sering jelasin kan? Nah, berikut berarti target itu adanya di Senin sampai Jumat. Kalian itu di Sabtu hanya target direct selling untuk yang area yang bukan booming ya. Contoh, hari ini kan saya yang perintahkan untuk Bapak Yusuf supaya booming di areanya Saiful Kamini ya. Iya. Tuh. Karena saya lihat di sana itu S7-nya kamu hampir nggak ada BD di situ. Ya, kayu manis pun masih kecil tingkat BD di situ. Makanya saya minta tolong Bapak Yusuf untuk bantu siapa namanya deh? Ipul serang di area sana. Satu tim ini saya nganggapnya kalian tuh sama ya, tim saya gitu. Jadi saya nggak ada beda. Mau kalian bagus, kalian jelek, tetap kalian tim saya. Bukan berarti yang bagus nggak saya prioritaskan ya, tetap saya prioritaskan. Tetap harus kontrol dong, supaya gimana caranya lebih bagus lagi. Jadi contoh hari ini adalah di timnya di area Ipul. Segala sesuatu omset real ini outlet masuknya ke siapa? Saiful kan. Begitupun kalau lu di areanya Saiful tapi ada repeat, berarti masuknya ke omset Sendiri. wait, repeat di outletnya Saiful, area Saiful musuh di Tuan rumah. Oh, tuan rumah ya. Jadi segala sesuatu volume yang ada di area yang sedang di booming berarti masuk ke yang punya area gitu. Nah, jadi kalian bisa ada penambahan omset nggak sih? Bisa. Kaliannya ini loh, bisa ada penambahan omset nggak? Ada nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Makanya saya bilang nggak ada. Kalian kan targetnya Senin sampai dengan Jumat gitu loh. Hanya saya sering lihat laporan kok kenapa Sabtu masih ada kunjungan outlet untuk kalian masing-masing. Alasannya CEO-nya ke saya adalah nutupin target. Padahal dari awal saya sudah jelaskan target itu Senin sampai Jumat gitu loh. Jadi Sabtu tuh kalian tuh saya kalau meeting kan saya nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Anak-anak disuruh pulang cepat juga saya nggak bisa gitu loh. Kalau sekarang saya maklumi, saya yang tanggung jawab. Karena ini 19 saya manjain loh. Ngerasa nggak? Ngerasa nggak Bol? Iya ngerasa nggak? Pak Najat ngerasa nggak? Pak Jali. Saya kalau ingat Pak Jali itu ketukar terus ya. Saudaranya apa gimana ya? Jawa. Oh Pak Najat. Oh apa usianya Tahu, mirip ya? Pak. Kenal di sini, Pak. Oh iya. Beda. Saya kalau manggil ini suka ketukar terus ya. Beneran nggak Bu? Makanya saya pas saya manggil Pak Najat, Pak Jali nengok, maksud saya ke dia. Bisa salah saya. Maaf ya Pak. Iya, Pak. Bukan saya dulu Pak, Bapak bukan lagi bukan ya. Siap. Ya Mam, saya kan orangnya asik-asik aja gitu. Saya orang lapangan terus dong. Saya orang lapangan. Dari nol saya itu hidupnya di lapangan. Saya bukan berarti saya lulus kuliah langsung di pimpinan juga. Proses. Gitu loh. Saya bisa kayak begini, masa kalian tim saya nggak bisa kayak gini? Ya saya gitu. Berarti HO percaya sama saya apa enggak? Saya bisa mendidik anak-anak gitu. Teman-teman semua. Ini kalian saya anggap anak ya walaupun misalnya Pak Jali masih bukan Pak Jali ya. Kan dikit lagi Pak Jali, saya masih panjang. Maksudnya ya ulang tahun gitu loh. Bulan apa? Pak Jali bulan apa? Juli, Pak. Juli masih lama ya? Oh ini bulan saya Pak Semi. Salah anak. Maksudnya gitu ya. Tahu seneng bener. Dikit lagi masih lama. Jalan dikit lagi. Berarti saya ini dipercaya untuk mendidik tim. Paham ya? Didikan saya dari dulu keras. Saya mendidik kalian tuh nggak terlalu keras. Karena sakit kalau terlalu keras itu. Paham ya? Tapi keras kadang-kadang harus kita pakai untuk nge-blame. Opsi itu saya ambil 50-50 akhirnya. Keras iya, slow but sure iya. Asik, slangker ya kan?
Bacil. Dari situ gitu. Pak Yudi kan sempat mau dipanggil ke pimpinan Lampung kan? Pimpinan Lampung. Ya. Bener nggak? Betul. Terus udah dari situ. Ini lagi proses lagi nyawa ya. Ya bang ya. Jadi saya termasuk manusia yang nggak mau ngambil dari luar, dari tim saya sendiri untuk jadi pimpinan di area-area saya. Karena saya berpikiran nanti besok lusa, jika kalian jadi semua seperti Pak Yusuf, seperti saya, kan kalau saya meeting ketemunya kan lucu-lucuan jadinya, ya nggak? Kayak gua, kalau lu jadi Pak Yusuf atau jadi gua meeting di Malang, kan gua tinggal panggil, ngek, apa kabar lu ngek? Kan begitu asik nggak? Dibanding saya ketemu orang baru gitu. Tahu nggak sih kalian di sini? Saya reuni jadinya, kan silaturahmi berjalan terus gitu. Ngek, gimana maksud lu ngek? Kan begitu, ceng-cengannya ya nggak? Jadi nuansa santai yang saya buat tuh sebenarnya buat kalian juga gitu. Bukan buat saya. Kenapa saya keras masalah absensi? Ingat, perusahaan manapun nomor satu adalah absen, kehadiran. Berapa kali saya pertahankan orang yang absen sering tidak masuk, saya selalu koordinasi sama HO. Tahan dulu Pak, saya tanggung jawab. Nah pertanyaannya yang sering nggak masuk ini, saya yang bertanggung jawab ke HO, apa masih mau begitu sifatnya? Kan begitu ya Pak Yusuf? Pak Riki? Kan saya masih pertahankan dengan tujuan kalian manusia tuh nggak luput dari salah lah, gitu. Dari hilaf gitu. Tapi di situ juga saya percaya bakalan berubah lah. Ya kalau nggak bisa berubah, ya saya harus berubah. Kalau dulu sudah berubah oleh saya secara keras, tidak bisa juga, ya saya terpaksa harus mengeluarkan. Karena kan kita tahu sama tahu, perusahaan itu yang paling utama adalah kehadiran, masalahnya itu. Kedua, kinerja. Kalau kalian kehadirannya sudah tidak baik, kinerjanya juga pasti nggak baik. Lu nggak masuk 1 hari, PR lu 2 hari, karena harus membayar lu tuh yang kemarin. Bener nggak pekerjaan yang kemarin? Saya aja sama. Saya laporan 2 hari belum beres nih. Jam 4 subuh saya udah bangun, kemudian sholat ya subuh. Terus saya kerjakan laporan. Saya kirim laporan ke Pak Yusuf jam berapa? Jam 6 lewat 1 ya Pak. Pagi-pagi. Saya aja sendiri aja berhutang 2 hari pun. Buset, jam 4 harus bangun. Saya biasanya jam 6. Setengah 6 paling lama, paling cepat. Ya, karena saya tanggung jawab kepada tim saya, harus menginfokan tim saya supaya nih kalian kejar targetnya. Berarti saya menyelamatkan siapa? Menyelamatkan tim dong, untuk warning. Karena saya jujur, boleh tanya Pak Yusuf, saya 2 hari itu tidak bikin laporan, betul nggak Pak Yusuf? Jadwal saya padat bos. Kayak artis saya ini, YouTuber kan saya ini. Ya, padat saya. Kemarin saya ke Bekasi, mana? Ke Depok, Polis. Ke Depok saya ngapain? Ya tidur lah saya di Depok. Kurang asik tuh bawa masih. Gitu. Saya ketemu orang gitu, sampai pulang malam kan, macet-macet ria. Apa kata Pak Yusuf? Sampai kantor subuh Pak, kurang aja kan? Nah ternyata bener, subuhnya saya kerja. Hanya demi saya evaluasi kalian untuk hari ini supaya cepat kejar targetnya. Saya hanya perhatian sama kalian loh. Saya minta tolong loh. Case baliknya gitu, case-nya. Kalian juga tolong perhatikan saya. Apa yang saya minta itu sebenarnya untuk kalian, bukan untuk saya pribadi. Saya nggak mau orang-orang yang ada sekarang ini ganti lagi. Saya nggak mau. Saya lebih mendidik orang yang sudah ada, yang belok kanan, tabukin sama CEO-nya, suruh lempeng. Kita belok lagi kiri, tabukin lagi, suruh ke kanan lagi, suruh lempeng lagi. Betul nggak? Ya. Udah lah, manusia saya tahu sifatnya salah, tapi nggak mungkin lamanya manusia salah terus kan. Kalian udah tua gitu loh, saya juga udah tua. Musuh orang tua masih muda jadi sama orang tua, kan gak enak ya. Ya, ini kalau ketemu dia, kalau jadi bos dia ketemu di Malang sama gue meeting sama konon. Cipai, lo apa kabar Cipai? Itu enak gue ngomong. Tolong semua yang saya omongin dipikirkan terus dicerna ya. Jangan dicerna terus dibokirin di kali tuh. Hilang aja nanti ya. Maksudnya dicerna tuh di pikiran ya, di otak ya. Itu orang lama, tentunya nggak usah. Ya, sosialisasikan juga area-area. Ada kendala, saya kan tidak pernah melarang untuk kalian laporan ke CEO-nya. Pak, tolongin saya, area saya pahit ini. Bagaimana caranya supaya manis? Kan saya rutinnya.
Nanti CEO-nya pasti kasih solusi ke kalian. Karena saya angkat Pak Yusuf itu dari yang terbaik versi yang kemarin ya. Terbaik dari yang terbaik lah, kasarnya gitu. Jadi berarti kalian kan kalau ada peningkatan kan, siapa tahu Adri yang sekarang, Pak saya dihina terus, ya dia apa tadi? Yang nyaya Pak. Bukan, apa kata dia? Bukan, kalau dia dibully kata dia kan. Siapa tahu pas itu kan lu kepilih, gua percaya sama lu, gua jadiin lu orang. Amin. Kemudian lu dibully sama gue, itu kan tetap. Ya gitu. Ya kan? Tapi kan bisa bully lu siapa? Siapa yang bisa bully lu? Kalau lu jadi orang, jadi orang yang bully orang, gue. Nggak ada. Nggak ada kan yang boleh bully cuma gue doang kan? Iya. Nah iya. Nggak tahu ya Pak ya, namanya orang Pak ya. Nah itu dia. Kalian tolong nggak tunjukin ke saya. Saya fair di sini ya. Saya Angga sama siapa Saiful ini. Kamu berdua tuh saya lagi ada. Ya, seenggaknya kamu udah diberi percaya dari saya lah. Yang kan musuh. Paham ya? Step-stepnya nanti kan ada. Buat yang belum, ya tolong tuh timbuli dulu. Saya buka aja di sini. Pasti saya juga ngasih yang terbaik. Yang penting kalian respeknya ke saya juga sama-sama saling menjaga dong. Saya juga kan tidak mau mengadukan orang, tapi mengecewakan saya. Contoh yang kemarin-kemarin itu udah jadi batu kelam buat saya. Ya, orang-orang yang kemarin udah kelam buat saya. Makanya kalau ada kalian yang berteman dengan mereka, pasti saya injak. Paham ya sampai sini ya? Karena takutnya kalian terkontaminasi gitu loh. Justru kontaminasi virus manianya ini ngeri saya. Ya fair nih saya ngomong ya. Berteman dekat, vulgar, membocorkan apa kita di perusahaan, target perusahaan kepada orang-orang yang sudah tidak ada di sini. Target saya adalah dikeluarkan. Pak Yusuf saya perintah itu, Pak Yusuf saya perintah itu. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh berteman loh ya. Berteman oke, tapi untuk terbuka mengenai kita tidak boleh. Karena kan saya harus menjaga dapur saya dong. Kalau mereka tahu, di luar tahu, jadi trik target mereka nggak? Oh, satu programnya kayak begini. Kalau mereka punya uang, ya, pasti mereka tempuh dengan hal yang sama. Betul nggak? Nah kalau mereka tidak punya uang, tempurnya dengan apa? Dengan mulut, outlet. Paham nggak? Nanti outlet itu kan diracunin. Endingnya, yang pusing siapa? Kamu juga gitu. Saya takut begitu, karena kenapa? Karena saya nggak mau kamu dibikin pusing oleh omonganmu sendiri gitu. Tahu nggak? Yang kalian itu seolah, ini teman baik saya ini dia walaupun nggak buat dia, gitu ya, itu lu pusing semua nih. Kan lu nggak tahu dia hatinya dia nih tujuannya apa gitu. Nah, begitu dia nanti yang rugi pada dirinya juga kan? Loh, saya menyelamatkan Pak Jali untuk supaya tidak seperti itu, informasikan ke tempat lain. Ya, apa saya salah? Loh, saya kan justru mengamankan. Maka saya bilang, ini CEO saya. Jika terlalu dekat dan berani menginformasikan apa yang ada di perusahaan kita, terutama AMS Jakarta, saya perintahkan untuk keluarkan hari itu juga salah tersebut. Kalau sampai ketahuan nama saya lebih parah lagi. Gitu. Tujuannya saya menjaga kalian. Kalau kalian pikirannya Pariki kejam, nggak suka makanya karena itu. Saya nggak peduli, saya nggak mikirin itu. Masih banyak pekerjaan saya yang harus memajukan AMS Jakarta. Saya mikirin satu orang ngapain? Saya mending mikirin 8 orang, 7 orang di sini. Ya kan? Ya, Tantio. Cebol. Milih satu orang yang saya jaga, atau milih satu kantor yang saya jaga. Satu kantor saya jaga mending. Ya, kasarnya bahasa putisnya kalau di kata lain ngomong gini Pak. Cabut aja dulu dalam daging Pak. Wih, jancur ya Pak. Bom bangke, bom bangke gitu jadi kan. Itu buang-buangin semuanya. Mending saya cabut karena satu duri kan nyakitin semua ke badan nih. Sakitnya di sini satu duri ber di sini. Kepala pusing lah, gigi pusing. Merembet. Merembet. Mending saya cabut apa saya tahan? Cabut atau potong Mending saya cabut. Ya saya nggak peduli ya saya cabut itu lu nggak suka sama saya. Nggak peduli saya. Lu dendam sama saya nggak peduli. Karena sifat manusia itu selalu merasa dirinya paling benar. Jadi nggak mau disalahin, walaupun saya udah jelas tujuan saya tuh arahnya ke kebaikan gitu. Tahu ya? Terus stick batangan. Saya bicara stick batangan di sana, Pak Yusuf ini saya ada sering saya lemparin ini.
Ini siapa yang mau ngisap segini banyaknya, bener Pak Yusuf? Bagiin aja kornet gitu, ngapain pusing gitu? Kalian dikasih berapa sih? 5. Itu nggak Pak Yusuf? Enggak. Itu sendiri apa dikasih kornet? Saya kurang tahu. Tolong kalian tuh kasih 5, kasih 10 sama Pak Yusuf, udah lah. Bagiin aja ke toko gitu. Kan saya ini lagi kita duit perusahaan itu untuk buang-buang rokok sebenarnya. Tapi bukan dibuang ya, maksudnya dikasih kornet dia sampling Pak. Jangan di mulut lu orang gitu. Mulut lu orang kan ada sampel. Ada dikasih sampel nggak begitu? Kasih. Emang lu sehari rokok lu sebungkus pun? Bukan. Hah? Iya. Iya, itu sebungkus bang. Lu nggak mau rokok? Iya, dong. Rokok tapi habis mulu. Hah? Boleh nih, boleh. Mau kasih. Masa? Sebungkus kan kadang-kadang. Bener nggak? Terus sebungkus kan. Dua orang sambil santai slow. Dia dikumpulin buat outlet. Ya masa iya dikasih sampel 2 karton sama Pak Yusuf nggak sehari habis kan nggak mungkin dong. Iya. Gitu loh. Ya bagi lalu kalau lagi nyemping sama, gue juga sales begitu bos. Dikasih sebungkus sama bos gue, kadang nggak dikasih, gue buka sendiri. Ya kan, karena gue pengen, gue tuh nggak pusing sekarang doang di area gue gitu loh, paham ya? Makanya gue berani buka sampling sendiri, bayar sendiri. Itu pernah gue alamin. Ya. Terus dikasih sampling sebungkus, gimana caranya gue atur? Tidak ada stik batangan loh, zamannya saya dulu nyeles stik batangan. Dikasih sebungkus nih, berapa isinya 16 batang, dibagi sama saya atau gimana caranya saya nyempling, tapi saya juga ngerokok, bener nggak? Ya kan? Dikasih 2 bungkus saya curang, ya nggak? Sebungkusnya iya saya buat diri saya sendiri. Ini saya terserang loh, saya curang loh rokok terus. Kalau dikasih 2 bungkus, yang sebungkusnya saya kantongin, bukan dikantongin ya, tapi saya isep di jalan gitu sambil ketemu kalian. Satu bungkusnya kalian ketemu outlet, satu bungkusnya saya stick sampling. Saya juga tutup mata kok masalah gitu. Emang saya ada tanya, Pak Jali itu stick apa sampel di toko ini apa nyempelnya toko mana aja? Saya nanya. Di toko ini tuh kasih berapa batang keluar batangnya? Nanya nggak saya? Kan saya nggak pernah nanya, saya tutup mata aja lah. Karena apa? Saya mikirnya begini. Kalian di saat tidak ada sampel, kalian kan ngeluarin sampel, bener nggak? Kalian ngeluarin sampel pakai sendiri nggak? Cool. Matio. Saat ini Ya kalau lu nggak punya, ya sekarang kan saja ada sampel. Kalau udah lagi nggak ada sampel, iya pasti ngeluarin duit sendiri kan? Angga juga sama kan? Semua pasti sama lah. Itu satu bentuk loyalitas kan? Tapi kalau ada sampel, saya juga kan tutup mata. Ya lu mau ngisep terserah lah, tapi atau diri ngisepnya gitu loh ya. Nah, sebagai mengganti yang kemarin-kemarin kamu itu nombok di situ gitu. Ini udah beli sampel terus. Saya ngajarin balas dendam sedikit gitu. Paham nggak? Tapi ada kontribusi, ingat ya. Saya nggak takut, saya nggak takut. Slow ya. Tapi yang tinggalin bener aja gitu. Yang penting cangkang dibalikin, jangan cangkang nggak dibalikin gitu. Kasihan CEO-nya itu Pak Yusuf itu nanti nombok kalau cangkangnya nggak balik. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, jam-jam. Ayo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, bener ya. Jadi udah saya nggak paham ya. Mulai Senin, target itu Senin sampai Jumat. Kalian harus kejar. Sabtu itu targetnya adalah direct selling ke burning area teman kalian masing-masing yang ditargetkan oleh tim CEO-nya. Oke, pembahasannya kan itu. Apalagi yang mau ditanya? Kalau ada yang mau nanya saya nanya. Ya, ada nggak? Oh ya Bu, mau nanya apa? Bu, iyo. Dri, tengek. Udah. Bang. Ya. Enggak udah. Udah. Enggak apa lu. Pak Jali. Enggak. Oke, pertanyaan saya buat Pak Yusuf sama timnya Pak Yusuf. Saya anggap ini timnya Pak Yusuf ya, enggak ada Pak Yudinya. Apa yang mau kalian lakukan hari ini untuk mencapai target omset yang sisa? Ayo. Ada yang bisa bantu Pak Yusuf? Apa yang mau kalian lakukan hari ini untuk mencapai target yang tersisa? Saya mau dengar. Ayo dong bantu Pak Yusuf dong. Pak Yusuf lagi mikir tuh. Salam, colong, mikir tuh. Ayo, dari ujung. Polis berarti. Andri.
belajar. Di saya tuh saya ngajarin belajar. Kamu pergi kuliah gratis nih mas ini. Apa dari yang mau lakuin hari ini? Ya berusaha. Ya, kalau berusaha mah tiap hari. Lalu Tiap hari nggak berusaha lu. Iya bener. Berusaha mulu. Hah? Begini sudah. Apa yang mau usahain? Mas. Ini HP. Bisa Pak. Hah? Bisa apa itu? Bisa. Nggak bisa ya? Kan rotasinya Oh, saya ini. lu matiin ya? Kayak lagi nggak bisa udah Pak. Ketinggalan dulu. Rif. Ini kita ada siang nih. Lu ngomong di depan teman-teman lain malu kalau lagi di depan orang banyak lu. Nggak bisa. Zek. Oh, presiden nanti bentar lagi calon presiden. Amin. Oke. Ya udah kita aja. Ya itu gimana gitunya? Kamu udah jawab. Bukannya. Apa yang mau lakukan hari ini? Bom pak, bom sana, bom sini, penuhin ya. Itu buat sales dulu. Melambaikan kamera. Oke, yuk. Yang bantu menutup kekurangan teman-teman. Saling bantu untuk mengurangi kurangnya teman-teman. Oh, volume berarti dari volume karya lu. Terus bagi teman-teman. Oke, Karya lu. caranya bagus, karya lu bagus. Tapi lu selamatkan diri lu sendiri. Saya menyelamatkan teman. Ya, lu aja targetnya kan masih min. Jadi lu mending selamatin diri lu sendiri. Teman-teman juga bantu juga. Nah, saya kalau bicara pemasaran, masalah bantu membantu itu sebenarnya udah biasa di dunia sales. Ya terus terang, omset bagi-bagi itu sudah biasa di dunia salesnya. Tapi jika sering dibagi-bagi, kamu harus mikir, lu ngasih 10, temen lu ngasih 1, atau nggak ada yang ngasih juga sama sekali, ngapain? Tapi kamu menutupi teman yang lah, gitu. Nggak boleh katanya. Ya. Ayo sekarang, full. Apa full rencana lu hari ini? Rencananya. Ini belum apa ya? Hubungi semua ke kamu. Iya. Ini sehari. Kunci. Iya. Dari selling. Sudah. Enggak. Betul. Sudah. Tak jadi. Mengejar kekurangannya Pak. Terus? Di area bumi. Ngejar kekurangannya untuk offset pajali maksudnya. Kekurangan offset pajali. Iya juga Pak, saya juga. Oh. Orangnya banyak Pak. Saya Oke, saya jawabannya sama mas saya jawab ke Tio tadi. Nggak boleh, tetap di areanya si siapa? Saipul gitu. Volumenya. Lu nggak? Nambah distribusi Di mana nggak? di area itu. Oh, Menarik konsumen. dengan targetnya? Target lu punya ini? Topik apa ya? Nantinya kada lu. Hah? Mam? Kalau misalkan ini kan jalurnya udah semua Pak, yang kira-kira tokonya omsetnya bisa jual lebih kayak udah kehabisan di WA semua aja. Kalau misalkan ada yang habis kan bisa langsung dikasih. Ngomongnya jangan dicoba-cobain bro. Oh, udah dicoba ya? Oh iya. Nanya outlet yang kemungkinan penjualan yang udah habis minggu ini yang kira-kira kemarin misalkan ordernya minta 2 ternyata tinggal 1. Dicoba ditanya mau order lagi nggak? Oke. Saya dari jawaban teman-teman semuanya, saya pilih jawabannya Anda sama Ima. Itu yang benar. Karena kan kalian udah punya kesalahan nih. Senin sampai Jumat harusnya kejar target, tapi karena ada kesalahan setiap minggu ini salahnya di sini terus nih. Di Sabtu lagi ya. Kan? Maka jawabannya saya ambil opsi yang hari ini. Kamu ikutin omongan Ima. WA-in semua toko-toko yang aktif. Paham nggak? WA-in semua, kemudian kalian habis grooming nanti target jamnya sama Pak Yusuf yang atur. Kalian mental dulu ke sana. Paham nggak? Setelah selesai ya,
Kalau lu sekarang mengkal dulu nanti capek, repot. Mending sekarang grooming dulu. Habis itu kalian kan udah tahu nih titik mana yang minta barangnya. Kalian anterin dulu. Mungkin sampai lohor ya Pak Yusuf ya. Iya, bisa. Sampai lohor ya. Jadi habis itu lu pulang ke kantor gitu. Target jam 2 selesai ke arah kantor gitu. Sabtu bro, setengah hari, kerjaan saya banyak kalau Sabtu. Kalau Yusuf dulu udah bakal gitu. Ya, saya ikutin model 5 itu bagus. Jadi kalian saya minta kayak gitu ya untuk hari ini ya. Segera kalian datang sebelum berangkat ke area. Jadi pas jangan di area luar WA. Area bulu blooming, karena ganggu lo tak lo gitu. Juga saya ngikutin setuju sama omongannya Anda. Paginya fokus di areanya Saiful untuk membantu distribusinya Saiful. Itu sudah bagus. Kalau Tantio kan tinggal nyebrang doang preset sampai lu. Ya, nyebrangin kali pakai ketel. Getek ya? Getek. Gitu kan? Nyampe area lu enggak? Pak Jali juga sama. Dijanjin. Ya kan? Melewatin tol pakai flyover itu kan? Pakai drone aja. Jualannya pakai drone lu. Ke atas ya Pak. Nah, bisa kan? Juga Imam sama di seberangnya siapa? Saiful. Andri sama Angga yang agak sedikit jauh. Angga mental sedikit tuh, Andri doang yang sedikit jauh. Kalau nggak, Mesir nggak apa itu. ya, saya minta pagi ini sebelum kalian berangkat ke area PAI semua tokonya seperti yang Imam mau. Kemudian tugas kalian pagi ini adalah distribusi ke areanya Saiful seperti yang Angga ngomong tadi. Dari saya, tolong perhatikan target yang menurut kalian bisa tercapai. Kan di situ udah dikasih sama Pak Yusuf ya. Udah selesai. Saya dikte ya. Hari ini kan lo sesuatu. Kok tahu? Itu toko yang saya ikut ketemu sama gue. Pinggir jalan tuh, ke polisi. Mesti di situ ada lagi. Ya bol? Hah? Sama yang di dalam apa? Ini apa? Pasar kebun sayur. Kebun sayur gitu ya. Ya, iya. Udah nggak? Itu udah kebaca masa ayam-ayam apa? Ya wes, dari saya gitu aja ya. Tolong sekarang silahkan kalian WA toko-tokonya. Setelah kalian merasa sudah siap semuanya, kemudian si Pak Yusuf berangkat ke area si Saiful, dia monggo. Terima kasih ya. Tolong lebih semangat lagi, tanggung jawab lagi ya. Dan jaga kesehatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yusuf, lanjutin Pak. Iya Pak.